Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana imama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara Bugar Muhajirin. Terlepas dari jumlahnya yang berkurang hari ini, tidak mengapa, yang penting bisa lanjutkan berikutnya. Mau bicara apa di depan? Oh, saya bisa bicara di depan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya cahaya Islam. Itu juga para keluarga, para sahabat dan pengikut yang insya Allah senantiasa setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan itu juga bermasalah dalam hal silaturahmi. Makanya kemarin waktu lebaran kemarin saya lihat langsung bahwa mungkin karena dibuka kerannya orang pada balas dendam. Penuh Pak di mana-mana, macet di mana-mana lebaran kemarin. Karena mungkin oleh pemerintah dibuka kerannya Desember ini, selama itu di daerah terbuka boleh tidak pakai masker, tapi kalau dalam ruangan masih harus pakai masker. Terlepas dari itu semua tentunya banyak merubah pola hidup kita sampai hari ini. Yang tadinya tidak biasa dengan WFA, sekarang kalau ada apa-apa udah Zoom meeting aja, tidak usah ketemu, menghindari ketemu-ketemu. Jadi memang mempengaruhi banyak terhadap perilaku kita sampai hari ini. Banyak juga yang sampai hari ini ibu-ibu atau keluarga yang belanjanya online saja lah, nggak usah kemana, nggak usah ke mall, nggak usah ke sini. Banyak pengaruh-pengaruh ini dan tentunya bisa membuat orang menjadi tidak tentram perasaannya dan kondisi seperti ini. Tapi tentunya kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, kalau kita lihat di ayat ke-13, surat ke-13 ayat 28, yaitu surat Ar-Ra'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Artinya orang-orang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi semua yang terjadi, yang kita jalani sampai hari ini yang mungkin membuat kita tidak tentram, tidak tenang, obatnya cuma satu, ingat kepada Allah. Tapi dengan mengingat kepada Allah, maka kita yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan-nya Allah. Dan pasti ada kebahagiaan, ada kenikmatan nantinya. Karena dalam surat Al-Nasr saja, bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan itu 2 kali dibacakannya. Maka diartikan bahwa mana mungkin ada kesulitan yang bisa sekali, yang bisa mengalahkan kemudahan 2 kali. Nah untuk itu mari kita lihat hikmahnya, caranya Allah dengan apa yang kita jalani sekarang. Cara Allah menyayangi kita mungkin terkadang bukan dengan memberi kehidupan kita menjadi penuh dengan harta, limpahan harta, tapi mungkin penuh dengan kesederhanaan. Ini sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah yang positif, bahwa mungkin Allah memikirkan bahwa mengurangi beban kita untuk menjalani hisab nanti. Karena dengan banyak harta juga, jangan salah, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Pertama mendapatkannya bagaimana, dari mana, terus menjalankannya atau menghabiskannya pun melalui apa. Ini hisab. Jadi kalau kita pun diminta akhirnya menjadi orang yang sederhana, harusnya kita bersyukur.
bahwa ini mengurangi hisab kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah juga menyayangi kita dengan mungkin sampai hari ini kita tidak pernah sembuh dari penyakit. Ada kan? Apalagi penyakit-penyakit yang cukup kronis ya, yang sampai hari ini. Kita harus lihat ini sebagai sebuah bukti sayangnya Allah kepada kita. Karena mudah-mudahan dengan sakit ini yang kita derita ini bisa menjadi kifarat ya, istilahnya menghapuskan dosa-dosa kita, setiap dosa kita. Jadi kita harus lihat ini sebagai sebuah realisasi atau pertunjukan yang mengatakan bahwa Allah menyayangi kita. Yang berikutnya adalah cara Allah menyayangi kita mungkin bukan memberi kita kebahagiaan dan kenyamanan, tetapi memberi kita musibah dan ujian. Yang kita lihat bahwa harus melihat bahwa dari sisi Allah memberikan ini dalam rangka punya tujuan, proyeksinya ke depan adalah meningkatkan derajat kita nanti di surga. Dengan kita diberi kesulitan, diberi ujian, musibah, tak ujung-ujungnya berhenti. Ada yang menjalani itu, kok ini udah ada musibah lagi, udah ada ujian lagi, dan terus saja terus. Tapi ini mungkin kita harus lihat sebagai sebuah tanda bahwa Allah mungkin akan meningkatkan derajat kita nanti di surga. Yang berikutnya adalah kadang-kadang kita berdoa ingin sesuatu, ingin A, misalnya ingin A lah. Allah mungkin menunda doa kita, atau mungkin berganti yang B. Harusnya kita minta A dikasih B, kok Allah ganti B. Atau yang kita minta 10, Allah baru kasihkan 2 saja atau 3 saja. Ini juga harus kita pandang sebagai sebuah rasa cinta Allah kepada kita. Mungkin Allah tahu apabila Allah memberikan apa yang kita inginkan, mungkin di balik itu semua ada kebahayaan atau ada bahayanya buat kita. Karena dalam sebuah, saya lupa apakah hadis atau ayat, yang kita sangkakan itu baik, padahal Allah mengatakan itu sebenarnya tidak baik. Atau sebaliknya, yang kita sangkakan itu tidak baik, padahal baik sebenarnya buat kita. Yang berikutnya, bagaimana cara Allah menyayangi kita. Terkadang cara seketika memberimu kemudahan dan kesusahan, tapi malah memberikan kita kesulitan dan kegagalan. Selalu menerima kegagalan, selalu menerima kegagalan. Ya ini juga bahwa kita, sebab Allah mungkin ingin beri banyak pahala, dan sehingga kelak kau akan menyadari bahwa di balik kesulitan pasti ada banyak pelajaran. Itu dari semua yang tadi saya jelaskan, yang saya sampaikan, ya seyogyanya lah kita bersujuud kepada Allah. Jangan pernah sujud, kenapa saya sudah diberi tapi yang saya terima, kenapa. Kita harus bersujud bahwa ini semua merupakan jalan kita yang diminta oleh Allah menuju surganya Dia. Karena untuk mendapatkan surganya Dia bukan hanya sekedar ibadah makhluk, tapi yang paling utama mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa yang kita kerjakan nanti, maksudnya yang sekarang kita kerjakan, nggak ada apa-apanya untuk dalam surga Allah yang kekal abadi. Kiranya itu hidup hanya mungkin 60 tahun, 100 tahun, tapi apa ya pahala yang kita bisa lakukan itu akan bisa membawa kita ke surga? Tidak tentunya. Tidak seimbang dengan apa yang kita akan dapatkan di surga dengan hidup yang abadi. Sehingga betul-betul kita harus mendapatkan ridhonya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah ya tentu harus membujuk Allah supaya berikan ridhonya, supaya tertarik pada kita harus berbuat sesuatu yang buat Allah tertarik. Apa itu ya? Tentu menjalankan apa perintahnya dan lain sebagainya, menghindari semua larangannya. Tentu juga jangan lupa satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kalau kita bicara ibadah makhluk, semuanya ibadah yang mengarah pada kepentingan kita,
untuk mendapat pahala. Tapi jauh lebih penting bagaimana kita berbuat untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu yang jauh lebih penting. Karena apa gunanya kita hidup di dunianya? Rasulullah mengatakan menginginkan bahwa umatnya adalah umat yang bermanfaat buat orang lain. Dalam bahasa Arabnya itu apa Pak Ustadz? Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi kita butuh pengorbanan, butuh kesabaran untuk mendapatkan ridhonya. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya khususnya dan buat Bapak dan Ibu. Sebelumnya marilah kita sedikit berdoa untuk ceramah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan-pasangan hidup kami, baik yang masih ada atau yang sudah meninggalkan kami, dosa anak-anak kami. Jadikanlah keluarga kami senantiasa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak keturunan kami menjadi orang yang soleh dan solehah, orang yang sehat dan cerdas. Ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus dalam kami menjalani hidup kami sampai nanti kami dipanggil pada kullu nafsin za'iqatul maut. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah rahmat dari sisimu dan berikanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.